Hai Sobat Naker, tahu nggak sih kalau dalam hubungan industrial, selisih pendapat antara pekerja dan pengusaha sering kali terjadi dan tak terhindarkan. Penyebabnya pun bisa berbagai macam, seperti beda penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, Sobat Naker, terdapat 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang wajib Sobat Naker ketahui loh. Apa saja itu? Mari kita simak bersama. Sobat Naker, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jenis perselisihan hubungan industrial ada 4, antara lain perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Lalu, apa sih pengertian dari 4 jenis perselisihan tersebut? Pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya ya? Sobat Naker, mari kita simak bersama. Sobat Naker, dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial terbagi dalam 2 cara. Cara yang pertama, penyelesaian di luar pengadilan yang meliputi 1. Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsiliasi, 4. Arbitrase. Cara yang kedua yaitu penyelesaian di pengadilan hubungan industrial. Perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Nah, Sobat Naker, wajib diketahui ya bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perundingan bipartit tercapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang kemudian wajib didaftarkan oleh para pihak ke pengadilan hubungan industrial. Jika perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau para pihak mencatatkan perselisihannya kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Sobat Naker, perlu diketahui ya bahwa di Kabupaten Temanggung belum terdapat konsiliator dan arbiter, sehingga jika perundingan bipartit yang sudah diupayakan para pihak gagal, maka penyelesaian akan dilanjutkan melalui mediasi oleh mediator hubungan industrial. Mediasi hubungan industrial. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Jika tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator hubungan industrial mengeluarkan anjuran tertulis. Dalam waktu 10 hari kerja,
para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menerima atau menolak anjuran tertulis tersebut. Jika para pihak tidak memberikan jawaban selama waktu yang telah ditentukan, maka dianggap menolak anjuran. Jika anjuran ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal para pihak menerima anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Apabila para pihak tidak menerima dan menolak anjuran dari mediator, maka para pihak dapat memilih untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial. Inilah tata cara penyelesaian hubungan industrial yang rekan-akar dapat tempuh. Jika rekan-akar sudah mengerti, maka semua perselisihan akan terselesaikan dengan baik. Tenang saja, karena semua perselisihan pasti bisa dituntaskan kok. Yuk, jangan sampai berlarut-larut ya. Segera selesaikan semuanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Sampai jumpa.